Bismillahirrahmanirrahim. Ada ahli ibadah tapi tidak mau belajar, maghrur, tertipu dia. Belajar tidak ada batasnya. Imam Syafi'i belajar sampai menjelang ajal beliau. Kalau sudah orang tidak mau belajar, dia maghrur, tertipu. Saat itu dia menjadi orang yang paling bodohnya manusia. Dan belajar itu sendiri adalah ada nilai ibadah, bahkan lebih hebat, lebih bagus daripada rakaat-rakaat yang didirikan di tengah malam. Ada orang tertipu, ibadah tok. Bagi iblis tuh 1000 abid ahli ibadah tuh enteng, paling mudah menjerumuskan 1000 ahli ibadah daripada harus menjerumuskan satu seorang alim. Ibadah seorang alim satu tidak bisa dibanding dengan ibadahnya 1000 seorang abid ahli ibadah, karena ibadah dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu bisa masuk bid'ah, masuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tertipu itu orang kalau tidak mau ngaji. Dan belajar itu sendiri ada nilainya ibadah, faham atau tidak faham. Dalam riwayat banyak hadis Nabi SAW, Nabi menemukan di majelis beliau ada 2 kelompok. Yang satu kelompok berzikir kepada Allah, yang satu kelompok mengajar, belajar, majelis ilmu. Nabi mengatakan semuanya baik, tapi aku lebih senang dengan majelis untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu lah akan menjadi benar ibadahnya. Dan duduk kita di sini 2 jam dinilai seperti orang melakukan ibadah lebih daripada sholat. Ini aneh, makanya biasanya tertipu, orang tertipu. Oh, zikirnya banyak, sholawatnya banyak, nggak pernah ngaji. Makanya haraman dilakukan, riba tidak ngerti, haromani. Makanya tertipu itu, pasti tertipu, nggak ada lain, pasti tertipu dia. Karena menuntut ilmu itu kewajiban. Sampai kapan? Sampai mati. Nabi mengatakan, minal mahdi ilal lahdi, sampai kita dibawa ke kubur selesai nanti belajar itu. Kemudian yang kedua adalah belajar hendaknya dengan guru. Kalau belajar tanpa guru, setan yang jadi gurunya. Zaman sekarang Masya Allah mengandalkan, kalau tanya tidak mau tanya guru, walau fatwanya langsung, muftinya mufti Yahoo, mufti Google. Ada musibah akhir zaman. Muajah datang seorang guru, berhadapan dengan seorang guru. Dari husnudzonnya seorang murid itu akan menjadikan nur dari Allah. Apakah gurunya benar atau tidak benar, ini urusan lain. Jadi datangnya berhadapannya kita dengan seorang guru ini ada punya makna. Dimanapun kita berada, bukan karena gurunya, akan tapi keadaan semacam itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan majelis ini majelis yang Allah menurunkan pengampunan. Innalil malaikati sayyar, innalillahi malaikatan sayyaratan yaltabisuna hilaqal ilmi wa fi riwayatil hilaqal dzikri. Allah punya malaikat yang kerjaannya mondar-mandir mencari tempat semacam ini. Malaikat, ada malaikat Allah yang khusus mencari tempat yang macam ini, hilaqal ilmi, menuntut ilmu kayak begini. Kalau sudah malaikat itu menemukan hilaqal dzikri dalam riwayat itu berzikir, makanya kita kumpulkan majelis zikir dan majelis ilmu di tempat ini. Zikirnya sudah ada, ilmunya harus kita kasih, kumpul. Setelah malaikat menemukan majelis macam ini, memberitahu kepada malaikat yang lainnya. Setelah malaikat yang lainnya tahu, malaikat semuanya mendoakan, ya Allah berikan pengampunan kepada yang hadir dan berikan juga rahmat-Mu. Jika orang tidak mampu sama sekali, orang tidak mampu menghadiri majelis karena banyak, mungkin sakit, karena kalau sibuk sih, istilah sibuk itu tinggal tergantung dia bisa ngatur atau tidak. Sibuk itu adalah kalimat yang relatif lah. Orang kalau harus berkata, orang yang paling gak sibuk itu orang kaya. Tapi orang kaya suka balak menyibukkan diri karena banyak kerjaan katanya. Paling mesti akan dia punya pembantu, punya sopir, punya apa, mestinya orang yang paling gak sibuk. Cuman ternyata orang yang banyak duit, ternyata orang yang paling sibuk. Mestinya semakin banyak duitnya semakin tidak sibuk, karena dia karena apa? Sibuk itu ada relatif benar. Nggak ada orang itu gajinya pas-pasan, kerja sehari makan sehari, ternyata nyantai dia.